Proses infeksi. Secara umum, proses infeksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, periode atau masa inkubasi interval antara masuknya patogen ke dalam tubuh dan munculnya gejala pertama. Contohnya, flu 1-3 hari, campak 2-3 minggu, gondokan 18 hari. Yang kedua, tahap prodromal interval dari awitan tanda dan gejala non-spesifik atau maliase, demam ringan, keletihan, sampai gejala yang spesifik. Selama masa ini, mikroorganisme tubuh dan berkembang biak dan klien lebih mampu menyebarkan penyakit ke orang lain. Yang ketiga, tahap sakit klien memanifestasikan tanda dan gejala yang spesifik terhadap jenis infeksi. Contohnya, demam dimanifestasikan dengan sakit tenggorokan, mumps dimanifestasikan dengan sakit telinga, demam tinggi, pembengkakan kelenjar parotid, dan saliva. Yang keempat, pemulihan interval saat munculnya gejala akut infeksi. Perjalanan penyakit pada suatu saat akan berakhir pula. Perjalanan penyakit tersebut dapat berakhir dengan sembuh sempurna, cacat, karir, kronis, ataupun meninggal dunia. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi transmisi agen-agen infeksius, yaitu kontaminasi dan luka, misalnya infeksi luka rabies, inokulasi, misalnya gigitan serangga suntikan, serum hepatitis, menelan makanan dan minuman yang terkontaminasi, misalnya hepatitis A, poliomielitis, dan kolera, menghirup debu dan droplet, misalnya influenza dan tuberkulosis, penularan kontak secara tidak langsung, yaitu penularan melalui kontak pejamu yang rentan dengan benda mati, misalnya melalui jarum, benda tajam, lingkungan, dan udara. Ada pula di sini kerentanan host, yaitu pejamu dapat terkena infeksi tergantung pada kerentanannya terhadap agen infeksius. Kerentanan bergantung pada derajat ketahanan tubuh individual terhadap patogen. Meskipun secara konstan kontak dengan mikroorganisme dalam jumlah yang besar, infeksi tidak akan terjadi sampai individu rentan terhadap kekuatan dan jumlah mikroorganisme. Sementara tersebut, pejamu yang rentan banyak ditemukan di tempat pelayanan kesehatan. Mereka yang mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh meliputi anak kecil atau bayi, lanjut usia, orang dengan penyakit kronis, orang yang menerima terapi medis seperti kemoterapi atau steroid dosis tinggi, orang dengan luka terbuka. Pengertian transmisi agen infeksius. Transmisi agen infeksius merujuk pada proses di mana agen infeksius seperti virus, bakteri, atau parasit ditularkan dari satu individu ke individu lainnya atau dari lingkungan ke individu. Ini merupakan mekanisme utama yang memungkinkan penyakit menyebar dalam suatu populasi. Transmisi dapat terjadi selalu berbagai cara, termasuk kontak langsung antara individu, udara, atau melalui percikan atau partikel kecil yang terhirup, vektor seperti nyamuk dan tikus, atau melalui kontaminasi makanan atau air. Penting untuk memahami cara-cara transmisi ini agar langkah-langkah pencegahan yang tepat dapat diambil untuk mengendalikan penyebaran penyakit. Cara mencegah penularan agen infeksius. Terdapat beberapa cara untuk mencegah penularan agen infeksius, yaitu yang pertama, higiene tangan. Cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik, terutama sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah bersentuhan dengan benda yang mungkin terkontaminasi. Dan yang kedua, vaksinasi. Vaksinasi adalah cara efektif untuk mencegah penyakit infeksius. Vaksin melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan patogen tertentu. Dan yang ketiga, praktik keberhasilan respirator. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan siku yang ditekuk atau tisu. Dan proses infeksi dari berbagai agen infeksius. Masing-masing mikroorganisme memiliki proses infeksi yang berbeda-beda. Berikut merupakan perbedaan proses infeksi dari berbagai agen infeksius. Pertama, proses infeksi virus.
Proses infeksi virus pada sel dimulai dengan menempelnya virus infektif pada reseptor yang ada di permukaan sel. Ada tidaknya reseptor tersebut pada sel tertentu ditentukan oleh faktor genetik, tingkat diferensiasi sel, dan lingkungan sel. Virus poliomyelitis misalnya hanya mampu menginfeksi sel hewan primata. Tidak semua sel primata dapat terinfeksi. Sel-sel ginjal dan sel-sel otak dapat terinfeksi, sementara sel-sel pitel tidak. Selanjutnya, virus atau genomnya masuk ke dalam sel. Dengan bantuan organel-organel sel, genom virus membentuk komponen-komponennya, baik komponen antara maupun komponen struktural virus. Setelah komponen-komponen struktural dirakit, virus dilepaskan dari dalam sel. Proses perkembangbiakan virus ini terjadi pada sitoplasma, inti sel, ataupun membran sel, tergantung pada jenis virusnya. Secara umum, interaksi sel dan virus dapat diringkas dan digolongkan sebagai yang pertama itu A. Virus yang akibat efek sitosidalnya atau efek toksisnya menimbulkan banyak kematian sel. Kemudian B. Virus yang proses perkembangbiakannya tidak menimbulkan kematian sel langsung, tetapi hanya menimbulkan kematian sel langsung, tetapinya menimbulkan kelainan kecil. Kemudian yang C. Virus yang proses infeksinya mengubah tumbuh kembang sel sehingga sel tumbuh kembang berlebihan. Pada keadaan terakhir, seringkali proses infeksinya pada masa awal tidak mengganggu fungsi-fungsi sel. Proses infeksi bakteri dimulai dari di mana suatu bakteri harus menempel dan melekat pada sel inang, biasanya pada sel epitel. Setelah bakteri mempunyai kedudukan yang tetap untuk menginfeksi, mereka mulai memperbanyak diri dan menyebar secara langsung melalui jaringan atau melalui sistem limfatik ke aliran darah. Infeksi ini atau bakteremia dapat berlangsung sementara ataupun menetap. Bakteremia mempunyai kesempatan untuk menyebar ke dalam tubuh serta mencapai jaringan yang cocok untuk memperbanyak diri. Contoh infeksi bakteri yaitu penyakit pneumokokal. Pneumonia adalah contoh infeksi S. pneumoniae dapat dibiarkan dari nasofaring 5-40% orang sehat. Kadang pneumococcus dari nasofaring diaspirasi ke dalam paru-paru. Aspirasi yang paling sering terjadi pada orang lemah seperti pada orang yang koma, di mana refleks batuk yang normal hilang. Infeksi berkembang pada rongga udara terminal paru-paru pada seseorang yang tidak mempunyai antibodi pelindung melawan pneumococcus yang memiliki tipe polisakarida kapsul. Multiplikasi pneumokoki bersama dengan inflamasi atau keradangan akan menimbulkan pneumonia. Pneumokoki dapat menyebar sehingga menyebabkan infeksi sekunder atau misal cairan cerebrospinal, katup jantung, ruang persendian. Komplikasi utama dari pneumokokal pneumonia adalah meningitis, endokarditis, dan septic arthritis. Yang ketiga, ada proses infeksi jamur. Pada keadaan normal, kulit memiliki daya tangkis yang baik terhadap kuman dan jamur karena adanya lapisan lemak pelindung dan terdapatnya flora bakteri yang memelihara suatu keseimbangan biologis. Akan tetapi, bila lapisan pelindung tersebut rusak atau keseimbangan mikroorganisme terganggu, maka spora-spora dan fungi dapat dengan mudah mengakibatkan infeksi, terutama pada kulit yang lembab, misalnya tidak dikeringkan dengan baik setelah mandi karena keringat dan menggunakan sepatu tertutup. Penularan terjadi oleh spora-spora yang dilepaskan penderita mikosis bersamaan dengan serpihan kulit. Spora ini terdapat di mana-mana, seperti di tanah, debu, rumah, dan juga di udara, di lingkungan yang panas dan lembab, dan di tempat di mana banyak orang berjalan tanpa alas kaki. Infeksi dengan spora paling sering terjadi, misalnya di kolam renang, spa, ruang olahraga, kamar ganti pakaian, dan kamar mandi. Kulit manusia memiliki lapisan pelindung yang terdapat flora bakteri. Lapisan tersebut dalam keadaan normal dapat memelihara dan menjaga keseimbangan biologis kulit yang menyebabkan kulit memiliki daya tangkis terhadap jamur dan kuman.